Halo guys, welcome back bersama Ko Cliven yang keren dan Ko Yong yang lebih keren dalam ibadah Elion Kids versi online. Bro, lu suka makan apa? Apa nanya-nanya? Ya kan kita kan sudah pelayanan bareng-bareng udah lama. Siapa tahu kalau besok-besok aku bawain kan baik juga. Alah, gak usah repot-repot. Paling ada maunya. Gak usah sungkan, kan kita sudah akrab. Kan kalau pelayanan kan lebih enak kan. Ya enggak guys? Yuk kita mulai dengan berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, kami mau ibadah, kami ucap syukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan meskipun via online. Tuhan persiapkan hati kami, biarlah kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Guys, ada pantun nih. Sungguh indah bunga di taman. Ada bunga mawar dan bunga kamboja. Cakep. Katanya teman mengaku teman, tapi kalau ada maunya aja. Bagaikan pantun itu, dulu Ko Yongki ada teman kayak gitu di sekolah. Ngakunya teman kalau ada maunya aja. Minta contekan lah, kerja kelompok lah. Tapi dia cuma nebeng nilai. Akhirnya cuman Koko yang kerja. Makanya Ko Yongki gak percaya kalau Ko Cliven itu tulus waktu nanya tentang makanan favorit Koko. Mending sendiri-sendiri aja lah. Guys, Ko Cliven juga punya pantun. Kalau tidak tahu, jangan malu bertanya, agar jawabanmu tidak mengarang. Cakep. Terima temanmu apa adanya, dikala sedih ataupun senang. Nah, itu prinsip Ko Cliven ketika berteman. Seperti Tuhan yang telah menolong kita, demikian kita juga harus menjadi berkat untuk sesama kita. Dengan hati yang tulus seperti Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
Enak nih. Udah coba dulu. Beneran, ini enak. Wah, Iya, beneran enak. enak kan? Beli di mana? Aku ada satu. Yang ini bawa pulang aja, nggak apa-apa. Enggak. Orang cuma nanya kok, nggak minta. Ya elah, kan memang kamu nggak minta. Kan ini aku yang mau kasih. Udah nggak apa-apa, bawa pulang aja. Nih orang beneran tulus atau ada maunya ya? Ya udah, thanks ya. Sama-sama. Bro, boleh minta tolong nggak? Jadi aku kan naik Gojek, tapi saldo GoPayku habis. Boleh pinjam duit nggak? Cemban aja. Tuh, kan? Ketahuan juga akal bulusnya. Padahal biasanya dia kan bawa mobil sendiri. Gak bakal gue kasih walau gue punya. Loh, lu biasanya kan bawa mobil sendiri bro. Iya, kali ini mobilku diservis, jadi aku nggak ada cash. Wah, sorry bro. Gue lagi gak bawa cash nih. Lu pinjam yang lain Tolong, aja ya. bro. Sorry ya. Sorry ya. Cemban bro. Bye. Bro, Sorry, bye. bro. Bye. Waduh, hujan deras nih. Mana gak bawa payung lagi. Mana pulangnya ya? Halo bro, kok masih di sini? Iya, gak bawa payung ini, gak bisa pulang. Udah pulang bareng aku aja. Loh, katanya mobilmu diservis. Udah selesai kemarin, jadi sekarang aku bisa bawa mobil lagi. Ayo pulang. Loh, rumahmu lu bro, gak searah. Nanti kamu muter-muter nganterin aku. Alah, Surabaya seberapa sih? Ya pulang sama aku aja lah. Beneran nih. Beneran, ayo pulang. Guys, Ko Yongki ternyata udah salah berprasangka negatif. Ko Cliven gak seperti pengalaman buruknya Koko dulu. By the way, Ko Cliven kok masih mau ya berbuat baik. Meskipun habis Koko nolak buat nolong waktu dia perlu. Bro, simple bro jawabannya. Karena aku adalah anak Tuhan. Kasih yang Tuhan berikan kepada aku bagikan kepada sesamaku juga. Bahasa kasihnya Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat
dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Selamat pagi teman-teman sekalian. Lausu Melisa hari ini senang sekali bertemu dengan kalian semua. Nah, kita sebelum memulai firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan memberkati kami hingga hari ini. Tuhan, hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu, kami memuji Engkau dan kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini dan memimpin kami, supaya kami mengerti firman yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, Lausu sudah lama nih ya nggak ke mall. Kemarin Lausu coba datang ke mall. Ada pemandangan yang tidak biasanya ada di mall. Yaitu Lausu kelihatan ada antrian gitu ya. Kok banyak orang rame di sebuah toko. Lausu penasaran karena jarang-jarang lihat antrian di masa pandemi. Biasanya orang-orang itu kan berjauhan, jaga jarak gitu kan. Nah waktu Lausu cek, ternyata itu adalah antrian orang yang habis pre-order iPhone 13. Wah hebat sekali ya, Lausu juga sempat dikirimi video dari banyak negara ya tentang orang-orang yang ngantri dan menunggu datangnya iPhone 13 ini. Bela-belain mereka berkerumun dan antri untuk ini. Nah jadi produk iPhone ini dari sejak pertama muncul dulu selalu epic gitu ya, keren sekali. Sampai orang-orang sampai begitu relanya gitu ya, antri nginap berkerumun. Nah sejak dulu, kalau kita bicara soal iPhone sama produk-produknya Apple yang lain, orang biasanya ingat dengan Steve Jobs gitu ya, identik sama produk-produk Apple termasuk iPhone. Padahal tahu nggak sih teman-teman, bahwa ide di belakangnya iPhone itu sebenarnya bukan cuma idenya Steve Jobs sendirian. Ini adalah kumpulan ide dari banyak orang. Yang mengerjakan desainnya juga banyak orang ya. Nah, Lausu lagi baca buku tentang Steve Jobs ini ya, lalu ada cerita tentang di belakang layarnya si iPhone ini. Waktu Lausu baca, kisah pembuatannya ini seru banget. Jadi ada cerita tentang ide dari berbagai orang, ada cerita soal orang-orang yang saling support ide gitu ya. Tapi ada juga cerita berantemnya, ada yang memberi ide, ada yang marah-marah, ada suksesnya, ada gagalnya. Tapi pada akhirnya jadi juga produk yang fenomenal ini ya, yang sangat booming dan sangat berpengaruh. Sampai banyak gadget yang ikut-ikutan terpengaruh. Kameranya canggih, touchscreen pertama kali, ada musiknya, macam-macam fiturnya. Jadi semua itu bukan hasil pemikiran dan kerja keras satu orang, yaitu Steve Jobs. Tapi pemikiran dan kerja keras banyak orang ternyata ya. Buktinya apa sih? Sekarang ini Steve Jobs sudah nggak ada. Sudah lama Steve Jobs meninggal kan, tetapi sampai hari ini Apple masih berkuasa seperti itu ya. Jadi walaupun sudah digantikan, tapi masih ada tim yang sama-sama bekerja bareng di Apple. Jadi teman-teman kelihatannya nih ya, bekerja dengan banyak orang tentu hasilnya lebih maksimal daripada sendirian. Di Alkitab juga banyak tokoh yang diceritakan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya, nih kita baca ayat Alkitab berikut ini ya. Nah, ayat Alkitab yang akan kita pelajari hari ini diambil dari Roma 16 ayat 1 sampai 16. Tetapi Lausu akan baca ayat 1 sampai 6 saja ya. Mari kita baca bersama-sama. Roma 16 ayat 1 hingga 6. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan
sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepada aku sendiri. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka, bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Nah, itu kalau dibaca sampai pasal 16, Paulus menitipkan salam kepada banyak sekali orang. Kalau Lausu baca ya, ayat 1 sampai 16 saja di kitab Roma ini, nama yang disebut itu ada 27 nama. Belum terhitung nama-nama yang tidak disebutkan secara persis namanya. Misalnya yang untuk keluarga di sini gitu ya, yang di rumah ini. Teman-teman, biasanya kalau kita titip salam ya, misalnya ada temannya Lausu yang mau pergi ke luar negeri gitu ya, Lausu punya teman di sana. Titip salam dong buat si ini. Kalau kita titip salam, biasanya kita pasti cukup dekat ya, atau paling nggak pernah berinteraksi, pernah bekerja sama. Dari cara Paulus menitipkan salam, diikuti dengan keterangan, berarti bukan cuma sekedar menyebutkan nama, tetapi ada cerita bagaimana orang itu berharga buat Paulus. Kelihatan banget bahwa mereka ini dekat dan mungkin pernah saling bekerja sama. Seperti tadi Lausu sebutkan, memang bekerja dengan banyak orang hasilnya seharusnya lebih maksimal ya daripada bekerja sendirian. Tapi ada tapinya ya, bekerja dengan banyak orang tidak mudah ya. Banyak tantangannya. Setiap orang kan punya keinginan sendiri. Setiap orang punya cara berpikir yang beda-beda ya. Pengalamannya beda-beda. Sehingga kadang-kadang waktu kita berinteraksi dengan orang lain, entah itu cuma sekedar mainan bareng, apalagi bekerja bareng, atau cuma sekedar makan bareng, itu kadang-kadang bisa terjadi konflik ya. Kadang-kadang kita bisa tidak cocok dan tidak suka dengan perkataan atau perbuatan orang lain. Paulus sendiri ya, diceritakan di Kisah Para Rasul 15, juga pernah konflik dengan partner yang bekerja bersama-sama dengan dia. Ceritanya gini, Paulus ini sebenarnya tadinya marah karena ada satu teman yang di tengah-tengah pelayanan memutuskan untuk pulang nggak jadi. Nah, tidak diceritakan alasannya dengan pasti ya. Tetapi yang jelas, waktu ada pelayanan lagi, temannya Paulus, partnernya ini, Barnabas, ingin mengajak orang itu lagi. Paulus nggak setuju. Dulu kan waktu pelayanan payah gitu ya. Kok sekarang diajak lagi? Nah, karena tidak cocok itu, karena Barnabas tetap kepingin mengajak orang itu, mereka akhirnya sampai konflik ya. Konfliknya lumayan gede sampai akhirnya mereka pisah pelayanan. Barnabas akhirnya tetap membawa orang itu dalam pelayanan dan Paulus enggak pisah ya. Nah, jadi Paulus sendiri aja pernah konflik. Nah, jadi gimana? Apakah berarti lebih enak dan lebih baik bekerja sendiri? Enggak perlu kita connect dengan orang lain karena ada kemungkinan malah bikin tidak nyaman atau malah bikin konflik gitu ya, enggak enak. Tapi kalau kita lihat Paulus itu tidak demikian loh. Walaupun setelah konflik yang kayaknya lumayan gede itu ya, terbukti kalau kalian baca surat-surat Paulus, Paulus itu sering sekali menuliskan salam seperti tadi yang begitu panjang kepada banyak sekali orang, rekan pelayanan Paulus di berbagai kota. Jadi Paulus aja nggak kapok gitu ya kerjasama. Bahkan kamu tahu nggak, orang yang membuat Paulus sampai konflik dengan Barnabas, tadi belum Lausu sebutkan kan namanya. Orang itu namanya Markus ya. Pada akhirnya di surat 2 Timotius 4, Paulus itu sendiri menulis, dia meminta supaya Markus ini dijemput dan dibawa kepadanya karena pelayanannya penting buat Paulus. Markus ini kebetulan adalah penulis kitab Markus ya. Nah, jadi teman-teman, terkadang kita membutuhkan orang lain untuk membuat kita lebih baik lagi. Walaupun kelihatannya kita berkonflik dengan orang lain, itu tidak apa ya, tidak apa-apa konflik itu. Karena melalui konflik itu, kita juga akan tumbuh dan belajar. Terkadang ide kita, cara berpikir kita, jika dibicarakan dengan orang lain, kadang-kadang ditentang. Kadang-kadang orang lain tuh akan kelihatannya seperti melawan kita.
Dan itu akan membuat kita nggak suka ya, tidak suka dan tidak nyaman. Tetapi sebenarnya di balik itu, justru kritik itu, saran itu, mungkin justru bisa memoles ide kita jadi semakin bagus. Tadi mungkin idenya biasa saja atau banyak kekurangan, dengan adanya kritik itu tambah bagus lagi. Ide tentang iPhone itu waktu dilempar pertama kali, dipertengkarkan, dipoles gitu ya, jadi ada banyak pertengkaran di awal. Diubah-ubah desainnya sampai akhirnya jadi produk yang bagus. Jadi jangan takut untuk kolaborasi dengan orang lain untuk mendapatkan hasil yang lebih oke. Seperti ayat Alkitab sebenarnya juga menyebutkan di Amsal pasal 27. Yuk kita baca bersama-sama ya. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Maksudnya apa sih ya? Pisau itu hanya berguna kalau tajam kan. Jadi kalau tajam kita memotong salmon gitu ya, jadinya bagus gitu ya, menarik. Tapi kalau pisaunya tumpul, motong salmon jadinya nggak karuan ya, hancur itu. Jadi pisau itu nggak boleh tumpul. Nah kalau pisau itu sudah tumpul, dia harus diasah. Ngasahnya pakai apa? Dia harus diasah dengan alat yang terbuat dari besi seperti gambar ini ya. Setelah diasah dengan alat yang dari besi itu, besi digesekkan dengan besi, pisaunya jadi tajam lagi dan bisa dipakai untuk memotong dengan bagus lagi. Demikian juga manusia, terkadang gesekan, konflik, argumen dengan orang lain itu justru akan menajamkan pikiran dan perbuatan kita, sehingga hasilnya justru lebih oke. Kalau manusia cuma berpikir dan berbuat sendiri, aku nggak mau sama orang lain, nggak enak, enak sendirian. Kalau kita lakukan itu terus-terusan, mungkin kita lama-lama pemikirannya jadi tumpul ya. Kalau tumpul hasilnya ya gitu-gitu aja, dan mungkin hasilnya malah jelek. Manusia butuh orang lain untuk bekerja sama, untuk tumbuh, untuk lebih bijaksana, untuk lebih baik. Jadi teman-teman, dalam hidup kita akan menemui banyak orang. Terkadang kita harus bekerja bersama orang lain, orang itu bisa saja bukan teman baik kita. Bisa saja bukan orang yang cocok dengan kita. Bahkan orang itu bisa saja mungkin dulunya lawan kita, saingan kita, orang yang kita nggak suka. Tapi satu hal yang perlu diingat, Alkitab itu mengajarkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain. Walaupun kita suka bekerja sendiri, tapi ingat hasil yang lebih baik baru bisa dicapai kalau kita berkolaborasi dengan orang lain. Jadi mulai buka diri kita, jangan menolak untuk kenal orang lain, jangan menolak untuk bekerja bersama orang lain. Walaupun mungkin aku nggak kenal, aku nggak cocok, aku nggak deket. Kalau belum kenal, ya ayo kita kenalan ya. Kalau belum akrab, ya ajak bicara lah. Ya lihat teman-temanmu, teman-teman sekolahmu, teman-teman sekolah minggu. Lause, yuk kita mulai terbuka, jangan sendirian aja terus. Mulai ngobrol sama teman-temanmu. Kalau ada grup WA, teman-teman sekolah minggu atau sekolah, mulai dong ikut percakapan, jangan diem aja, jangan silent reader ya. Ikutlah berbicara, ikutlah menanggapi omongan supaya kita jadi semakin kenal dengan yang lain. Sehingga kalau suatu saat nanti kita bekerja bersama-sama, main sama-sama, sudah nggak canggung lagi. Kita sudah klik gitu ya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, Lause ingin bercerita tentang dua orang ini ya. Lihat orang yang pertama ini namanya Mutas Barshim. Kemudian yang ini namanya Gianmarco Tamberi. Mutas dan Gianmarco Tamberi ini adalah atlet lompat tinggi. Kelihatan kan tadi pakai baju atlet gitu ya. Tapi mereka dari dua negara yang berbeda, jauh. Yang satu kalau nggak salah Qatar, yang satu Italia. Tapi keduanya ini kadang-kadang ketemu gitu ya, menjadi lawan dalam pertandingan lompat tinggi. Dan mereka berdua ini sama-sama bagus. Jadi dibilang teman, ya nggak juga sih, ketemunya cuma waktu pertandingan ya, nggak kenal banget gitu. Tapi suatu saat, Gianmarco Tamberi ini cedera, sehingga tidak bisa melanjutkan pertandingan di Olimpiade. Dan dia harus dioperasi. Nah, kalau buat atlet ya kadang-kadang setelah operasi bertahun-tahun masih harus memperbaiki dan memulihkan diri. Jadi setelah bertahun-tahun, terus kemudian Tamberi mencoba kembali bertanding, tapi hasilnya jelek sekali. Nggak kembali langsung seperti dulu ya.
Begitu mencoba dan hasilnya jelek, langsung Tamberi ini langsung down. Sehingga dia harus mengurung diri di kamar, nggak mau ngobrol sama siapapun. Kemudian si Barsim ini sebenarnya kan bukan temannya. Kapan sih ketemunya? Ketemunya cuma kadang-kadang waktu pertandingan. Nah, tapi dia dengar tentang itu, terus dia coba sih, aku ketuk-ketuk pintu kamar hotelnya ya. Nggak dibuka-bukain, masih dicoba terus. Nah, padahal dia ini kan pesaingnya sebenarnya ya, lawannya. Tetapi Barsim coba menghibur gitu ya. Kamu ini jangan tergesa-gesa lah, kamu kan cederanya berat. Butuh waktu lah untuk balik sehebat dulu. Jangan terlalu bingung ya kalau sekarang belum oke. Masih ada kesempatan. Kamu ini sudah hebat loh bisa balik lagi. Masih untung gitu ya bisa balik lagi. Setelah itu dia nggak sedown sebelumnya ya. Tahun depannya ternyata giliran sekarang gantian Barsim yang cedera. Tamberi ingat, oh dulu waktu aku cedera, aku dihibur ya walaupun nggak terlalu kenal. Ya sekarang aku hibur lah. Oke lah ya dihibur. Jadi mereka akhirnya saling menguatkan walaupun nggak terlalu kenal. Nah tahun 2021 ini mereka ketemu lagi. Ketemu lagi nih. Di mana? Di Olimpiade Tokyo. Karena mereka sudah balik hebat gitu ya. Akhirnya dari semua peserta tinggal mereka berdua bersaing memperebutkan medali emas dan perak. Mereka lompat tinggi, sama-sama bisa sampai ketinggian 2 meter 37 cm. Waktu mencoba 2 meter 39 sama-sama nggak bisa. Wah gimana ini ya? Oke, dikasih 3 kali kesempatan lagi untuk menentukan siapa yang emas, siapa yang perak ini, soalnya seri. Tapi sayangnya setelah mencoba-coba terus itu, akhirnya Tamberi ini cedera ya. Dia sempat mikir, wah ini sudah habis ini. Tinggal Barsim nih, punya kesempatan untuk memperebutkan emas, tapi belum tentu juga ya. Terus kemudian, tapi Barsim langsung tanya kepada orang yang di sana, kalau saya tidak mencoba, gimana nih? Atau saya mencoba 3 kali tapi gagal juga, apa yang terjadi? Ya emasnya dibagi 2 nih, jadi sama-sama dapat emas. Iya, dia menoleh ke temannya, oke. Kita berbagi emas saja yuk. Nah akhirnya yang terjadi adalah mereka berdua sama-sama mendapatkan medali emas. Ini tadinya lawan ya, dan tadinya nggak kenal karena beda negara. Ketemunya cuma berapa tahun sekali. Sekarang ini dengan kesepakatan mereka, akhirnya mereka sama-sama mendapatkan medali emas. Lihat nih wajah bahagianya mereka berdua. Jadi ingat ya teman-teman, kita perlu berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Mungkin akan ada konflik, mungkin ada gesekan saat kita kerja bersama banyak orang lain. Tapi gesekan itu perlu. Dan gesekan itu bisa membuat kita lebih baik. Jadi, mulai perhatikan dan ajak bicara orang-orang di sekitarmu. Mereka kelak mungkin bekerja sama dengan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami bahwa manusia yang Engkau ciptakan ini begitu unik, begitu hebat. Dan Tuhan sudah menyiapkan begitu banyak orang untuk bekerja bersama-sama dengan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih berhikmat dan bisa, mau dan mampu bekerja bersama orang lain. Dan Tuhan saja yang memimpin, supaya dalam segala hal yang kami kerjakan bersama dengan orang lain, kami juga bijak dalam berbicara dan berbuat. Terima kasih Tuhan, pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada hari ini adalah Amsal 27 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi refleksi kita pada hari ini adalah satu, mari kita pikirkan. Mengapa lebih baik bekerja sama dengan orang lain daripada bekerja sendiri? Yang kedua, bagaimana kamu dapat mulai membuka diri dan bergaul dengan orang lain supaya kelak kamu dapat bekerja sama dengan mereka? Oke, itu adalah diskusi firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk memberikan persembahan melalui mungkin datang ke gereja atau dititipkan kepada orang tua atau juga melalui link untuk transfer. Sampai ketemu minggu yang akan datang.
kecil dapat kobarkan api yang di sekitarnya mendapat kehangatan. Kasih Allah limpahlah bila kau alami, pasti rela membagikan pada semua orang. Terimalah hai kawanku senang yang ku dapatkan. Sandarlah padanya di mana kau berada. Ku mau memasyurkannya pada seluruh bangsa bahwa ku dapat kasihnya. Ku mau masyurkannya. It only takes a spark to get the fire going, and soon all those around can warm up in its glowing. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, we spread His love to everyone. You want to pass it on. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Guys, kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita semakin maju. Mari buka diri ya guys, jangan menolak untuk bekerja bareng orang lain. Kalau belum kenal, marilah kita berkenalan. Kalau belum akrab, mulai aja bicara. Mari jadi berkat, Seperti Yesus memberkati kita. Like this video sebagai ucapan syukurmu. And see you again next week dalam ibadah Elon Kids versi Online. Bye!